Palestina ini dalam perspektif hukum internasional seperti apa gitu Pak? Hukum humaniter dan lain sebagainya. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengamati ini dari sisi negara ya. Mungkin yang pertama itu saya ingin mengkritik ya bahwa kalau ini bukan konflik. Kalau konflik itu kan konflik Israel sama Palestina, seolah-olah Israel sama Palestina kondisinya sejajar. Tapi ini kan tiba-tiba diserang, berarti bukan konflik tapi kolonialisme bebas, kolonialisme, genosida, kemudian kependudukan dan yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan perang itu kan kita punya persiapan, punya prepare, kemudian ada hukum di dalam. Tadi kan juga disinggung hukum humaniter internasional. Bagaimana hukum humaniter internasional itu berlaku ketika perang itu terjadi. Nah, kemudian benar tadi disinggung negara-negara yang bukan mayoritas Muslim itu mulai ikut kepada itu ya, misalkan Afrika Selatan, misalkan ada Jepang, bahkan Korea Utara pun ikut mendukung Palestina juga. Ini yang menarik ini kan. Kemudian ada beberapa negara besar, misalkan ada Rusia, ada Cina juga udah mulai mendukung Palestina. Ini menegaskan bahwa ini bukan isu agama, tapi ini isu teritorial, isu kemanusiaan dan lainnya. Kita harus membedakan antara Yahudi sama Zionisme. Nah, kalau Zionisme ini memang tujuannya adalah dia ingin menyingkirkan Palestina dan menjadikan negara Israel satu. Kemudian kalau Yahudi, itu bukan tanah saya. Kita siap ngontrak lah, bahasanya seperti itu. Siap ngontrak, itu emang tanah Palestina. Nah, kelompok-kelompok di sana, misalkan kita lihat tim sepak bola Palestina, di dalamnya ada juga orang Yahudi juga, ada dalam Nasrani juga. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka Israel sama Palestina ini konflik kemanusiaan pertama. Kedua, ini tidak hanya menyinggung Islam saja, tapi menyinggung Yahudi dan menyinggung Kristen juga. Saya lagi menegaskan bahwa ini adalah ulahnya Zionisme. Ini saya ingin itu. Nah, kemudian adalah permasalahan terbesar dalam negara adalah ketika konsep veto. 5 negara besar di dalam PBB itu kan kalau 4 negara setuju, 1 negara veto nggak jadi, ya kan? Pokoknya veto itu mematikan semua. Jadi kalau dalam hal itu ada namanya humanitarian intervention, intervensi kemanusiaan, yang kalau kita pakai NATO lah ya, pakai NATO. NATO itu kenapa nggak pernah masuk ke Israel sama Palestina, atau nggak pernah masuk ke dalam sama sekali? Karena vetonya nggak ketemu terus gitu loh, nggak ketemu terus. Setiap misalkan negara-negara yang pro Palestina pengen masuk, di veto, benar, di veto sama Amerika, di veto sama Amerika. Kemudian kita juga pakai logika, misalkan Israel ini kan jumlahnya sedikit, kok nggak bisa hilang, nggak bisa kalah dan sebagainya gitu. Saya ketika melihat Israel, saya nggak melihat Israel, saya melihat negara di belakangnya. Ini tukang pukul semua negara-negaranya kan. Ada Amerika, saya menyebutnya pelanggar-pelanggar negara HAM semua. Mereka menyuarakan menegarakan HAM, tapi dia melanggarkan juga gitu. Nah, kemudian juga kayak Prancis, Inggris dan sebagainya. Nah, saya melihat dari situ. Nah, kemudian Palestina itu kalau dari kami, karena kan ada beberapa negara mayoritas Muslim juga yang notabene meninggalkan Palestina juga. Misalkan kita lihat, misalkan Turki sudah melakukan normalisasi dengan Israel, Uni Emirat Arab, kemudian dan beberapa negara sudah melakukan normalisasi. Normalisasi itu artinya dia membuka hubungan diplomat kembali, kedutaannya kembali di sana, ya kan? Yang ini lagi kencang-kencangnya seperti itu. Dan mohon maaf, misalkan ke Arab Saudi, apa bisa diharapkan Arab Saudi? Kalau dari beberapa sumber, dia nggak menyerang, nggak membantu. Tapi yang dilakukan Arab Saudi apa? Mungkin ada yang tahu. Yaitu mengirim kain kafan kan? Kalau beritanya, mengirimkan kain kafan, ya kan? Mengirimkan kain kafan, ya kan? Mengirimkan kain kafan, itu kan parah banget. Menurut saya, ada satu negara yang menurut ini konsisten banget. Dia nggak peduli, bahkan dia disuruh rapat OKI, Organisasi Konferensi Islam atau OIC, negara ini nggak datang. Mereka hanya bilang, tunjukkan markas Israel di mana, saya akan datang ke sana. Siapa negara itu? Yaitu Iran. Iran itu sangat vokal. Ketika kedutaan besarnya di Suriah diserang sama Israel, nggak usah ngomong, langsung diserang balik. Ya walaupun setelah itu presidennya meninggal juga, helikopter kan, seperti itu kan. Ini terlepas dari gimana pun. Tetapi Iran itu menurut saya, pengamatan saya dan kajian saya juga adalah negara satu-satunya, menurut saya negara satu-satunya yang taktis, yang berani mengirimkan pasukan. Yang kedua, Lebanon. Nah, itu negara yang dia benar-benar mengirimkan pasukan ke sana. Dia nggak takut sama sekali. Dia malah negara yang pernah diembargo sama Amerika, tapi mereka tetap kuat.
mohon maaf ya, kayak misalkan walaupun Indonesia sudah melakukan berbagai upaya bagaimanapun dalam konteks hubungan internasional, diplomasi hanya sebatas normatif, mengecam dan sebagainya, nggak bisa melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan Iran dan Lebanon. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum internasional? Ada hukum internasional dalam mengamati ini. Yang pertama, hukum humaniter internasional atau yang disebut dengan hukum perang gampangnya. Di mana hukum perang ini beberapa peraturannya diambil dari hukum Islam. Seperti ada istilah kombatan non kombatan, bagaimana tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, bagaimana tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan dan sebagainya. Kalau lihat dari sini, ya Israel jelas sangat-sangat melanggar. Benar nggak? Kayak gini. Itu pertama hukum humaniter internasional. Yang kedua adalah hukum pengungsi atau dikenal dengan Konvensi 1951. Ini bagaimana kita harus melindungi pengungsi. Rafah itu kan adalah tempat pengungsian yang notabene nggak boleh diserang, nggak boleh dihancurkan, tetapi itu dihancurkan juga. Memang ada yang bilang karena Mesir menutup perbatasan sehingga tertahan di situ, ya kan? Sehingga tertahan di situ. Yang pengungsi mereka besar pertama, kedua mereka juga yang saya bilang tadi kekecewanya tertinggi terhadap karena negara-negara yang mayoritas Islam hanya sebatas normatif atau hanya sebatas himbauan. Memang di antara negara-negara lain Indonesia yang paling gencar dalam mengirimkan humanitarian assistance. Humanitarian assistance itu kayak pembuatan masjid, pengiriman makanan, minuman dan sebagainya kayak gitu kan. Cuma kalau yang secara militer kita belum pernah. Kita malah dikirimkan pasukan yang disebut dengan peacekeeper, hanya penjaga perdamaian saja. Ya, hanya perdamaian saja. Nah, kita belum sampai situ. Sampai kita sangat sulit mengalahkan Israel karena di belakangnya 60% parlemen di Amerika itu adalah keturunan tok Yahudi asli. Jadi mereka memegang kendali di sana, ya kan? Sekarang aja presiden sekarang Joe Biden aja sedang memperjuangkan mengetok palu ingin memberikan bantuan kepada Israel berapa ratus triliun. Benar nggak? Itu hanya di zaman presiden sebelumnya yang tidak mengirimkan bantuan. Jadi ini kan menimbulkan bahwa Amerika itu sangat besar di situ, sangat memiliki pengaruh besar. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau Israel jatuh, maka pengaruh Amerika di Timur Tengah selesai. Ya kan, Suriah sudah selesai, semua sudah selesai, Afghanistan juga sudah dipegang Cina dan Rusia, dan itu sebagainya. Nah, kenapa negara-negara besar, misalkan kayak Rusia, Cina, bahkan Korea sekalipun, Kim Jong-un itu sangat mendukung Palestina. Saya melihatnya itu bukan dia, sebagai kemanusiaan, tapi saya melihatnya sebagai dia daripada saya mendukung Israel ada Amerika, jadi gitu loh. Jadi melihatnya bukan dia sebagai mereka peduli sama kita karena kita orang Islam. Sebenarnya menurut saya tidak, karena mereka lawannya adalah Israel yang notabene Amerika. Jadi Israel dan Palestina ini kalau dalam aspek politik internasional ini arena tempur baru bagi negara-negara besar tepat di situ. Persis kayak kuasa ini kacamatanya kita harus memahami seperti itu gitu loh. Kita mendetailnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengalahkan Israel atau tentang pengungsi, yang kita serang sebenarnya bukan Israel ya, tapi Amerika dan lain-lainnya gitu ya. Jadi intinya adalah secara hukum internasional ini sangat melanggar, tetapi di kita walaupun ada mahkamah internasional dan sejenisnya itu, cuman itu kan tidak bisa diselesaikan. Lagi-lagi suatu lembaga atau organisasi yang masih di dalam, menurut saya ada Amerika dan negara-negara lain, kita masih kalah. Ya kan? Kemudian OKI juga misalkan. Menurut saya OKI atau OIC itu kan dia berdiri karena atas pembakaran Al-Aqsa dulu yang kemudian didirikan di Rabat di Maroko. Tetapi sekarang biasa-biasa aja. OIC menurut saya kayak hanya sebatas kumpul-kumpul grup-grup WhatsApp aja gitu loh. Itu forum diskusi aja, reunian-reunian aja gitu loh, tapi nggak melakukan suatu resolusi. Ya kan? Makanya ini judulnya menarik. Kepada siapa Palestina mengadu? Nah, inilah yang dibahas kan. Kepada mengadu ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jelas. Cuman kan kepada negara-negara ini kan siapa? OIC tidak bisa diharapkan, Indonesia sendiri yang saya sebutkan tadi, Iran dan Lebanon yang bisa bantu itu. Mungkin itu ya kacamata dari hukum internasional dan politik internasional. Terima kasih Pak Zainal atas penjelasannya.